terbuka untuk Baba Bubunya Ara. Nah, menurut gue inilah alasan kenapa Baba Bubu Ara nih kayaknya empuk banget untuk diserang sama netizen. Karena ya as we know, kayak Baba Bubunya Ara itu kan ceritanya menjadi guru parenting kan. Apalagi di beberapa kesempatan sebelumnya mereka sempat sharing tentang kayak gini loh cara kita ngedidik anaknya. Karena anak itu menurut ABCD. Tapi kenyataannya guys, beberapa video yang menampilkan Ara memicu perdebatan di kalangan netizen yang budiman. Banyak yang mengkritik cara orang tuanya dalam mendidik dan membimbingnya. Komentar-komentar pedas pun bermunculan dengan mayoritas netizen yang budiman menekankan pentingnya mengajarkan sopan santun sejak dini. Mereka khawatir bahwa perilaku Ara yang terekam dalam berbagai video akan menjadi jejak digital yang sulit dihapus ketika ia dewasa nanti. Banyak netizen yang berbakti menyayangkan bagaimana Ara dibiarkan berbicara tanpa filter dalam berbagai konten, terutama dalam topik-topik yang dianggap tidak sesuai dengan usianya. Beberapa netizen yang budiman menegaskan bahwa anak sekecil Ara seharusnya fokus pada hal-hal yang lebih sesuai dengan dunianya, seperti bermain dan belajar, bukan membuat konten yang menuai kontroversi. Netizen yang budiman juga menyoroti bahwa anak seusia Ara harusnya lebih diarahkan untuk memahami nilai-nilai dasar seperti menghormati orang lain, berbicara dengan sopan, dan belajar empati. Jika tidak, dikhawatirkan Ara akan tumbuh tanpa memahami batasan dalam berinteraksi dengan orang lain. Seruan untuk mendidik Ara sesuai dengan usianya semakin banyak terdengar. Banyak yang meminta agar orang tua Ara lebih bijak dalam membimbing dan mengontrol konten yang dibuat, bukan sekadar membiarkan anaknya berbicara sesuka hati demi popularitas di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, kata gue cukup deh, udah nggak boleh nyalahin si anaknya lagi. Dan mirisnya kalian tuh malah fokusin ke anaknya guys. Salah, nggak boleh kayak gitu. Dia tuh nangkap hal-hal kayak gitu itu pasti dari lingkungannya. So berarti yang harus kita fokusin adalah gimana cara benahi lingkungannya itu. Dan yang gue lihat juga orang tuanya juga udah mengakui dan mau membenahi guys. Jadi kayak udah semoga kedepannya udah nggak ada hal-hal kayak gini lagi. Semoga si anak itu jadi lebih baik lagi dalam bertutur kata. Semoga dia karena menurut gue tuh si anak ini tuh pinter banget guys. Dia cerdas kalau dalam hal menangkap sesuatu loh. Dia cerdas. Mending sekarang kita doain bersama-sama biar anaknya itu ke depannya bisa bertutur kata lebih baik lagi. Amin. Karena menurut gue anaknya nggak salah. Oke, bye-bye. terbuka untuk Baba Bubunya Ara. Disclaimer, gue bukan ahli psikolog, gue juga bukan ahli parenting. Gue sama-sama ibu muda yang masih perlu banyak belajar banget. Cuman kebetulan anak gue mungkin seumuran Ara. Gue paham banget bahwa menjadi orang tua itu sangat-sangat susah guys. Apalagi tidak pernah ada ilmu pasti menurut gue tentang jadi orang tua yang benar tuh kayak gini. Itu tuh nggak ada. Apa yang paling bikin lebih susah lagi? Menurut gue ya, balik lagi menurut gue, lo harus mampu dan lo harus bisa untuk mengoreksi dan tahu kekurangan diri lo, kejelekan diri lo, kebagusan diri lo, strength weakness lo lah. Balik lagi, SWOT guys. Bukan cuma diri lo doang, tapi pasangan lo juga. Ya like it or not, si anak ini akan mewarisi nih dua-duanya nih dari genetik ibu sama bapaknya tuh apa. Nah, menurut gue inilah alasan kenapa Baba Bubu Ara nih kayaknya empuk banget untuk diserang sama netizen. Karena ya as we know, kayak Baba Bubunya Ara itu kan ceritanya menjadi guru parenting kan. Apalagi di beberapa kesempatan sebelumnya mereka sempat sharing tentang kayak gini loh cara kita ngedidik anaknya. Karena anak itu menurut ABCD. Tapi kenyataannya guys, realitanya tidak sinkron gitu. Hasilnya sama apa yang lu ngomongin yang kesannya lu bener-bener the best parenting way itu nggak gitu hasilnya. Ditambah lagi di kesempatan klarifikasi waktu itu mereka bahkan mereka say sorry tapi somehow it feels so defensive. Kayak iya tapi itu adalah cara kita, itu adalah gini kayak hey sorry banget gitu ya. Tapi anak kecil itu yang mungkin tidak punya dosa awal akhirnya, dia sudah tidak menunjukkan manner guys. Dan buat saya sebagai seorang ibu muda, ini perlu banget digarisbawahi bahwa sometimes kita harus mengajarkan bahwa hidup ini tidak tentang salah dan benar, tapi etis ataupun tidak etis. Dan apalagi Baba Bubunya Ara ini kan juga kayak speak up tuh banyak banget di mana-mana bahwa kita mengajarkan adab dulu baru isi otak segala macam. But where? Gue nggak mau juga akhirnya kebanyakan ngomong dan akhirnya malah jadi bumerang untuk gue. Tapi please mungkin Baba Bubunya Ara bisa belajar untuk bisa lebih humble untuk mengoreksi diri kalian dulu sebelum kalian akhirnya mengajarkan anak kalian juga gitu kan. Pernah dengar gak sih pepatah bahwa
being a parents means willing to learn with your kids, bukan teaching your kids, karena anak lo yang akan mengajarkan lo. Jadi mungkin ini adalah bisa jadi refleksi atau kaca lah ya untuk kita sebagai orang tua melihat nih kayak oh bisa jadi sebenarnya apa yang netizen kasih saran itu adalah apa yang harus kita rubah dalam diri kita kayak gitu kan. Karena please jangan pernah menormalisasikan bahwa ya dia masih kecil, dia masih anak-anak, apalagi pernah dibilang kayak Sedih aja seanak sekecil itu jadi harus dijudge. Exactly. Coba koreksi diri kalian juga dulu sebelum kalian ngajarin anak kalian, apalagi sampai menghina gitu sesama masyarakat. Karena meskipun caranya beda-beda, tapi buat gue hal yang perlu seorang anak yang akan bertumbuh menjadi orang dewasa tahu dan pelajari adalah pertama pastinya 3 magic words itu wajib banget, sopan santun, adab, tahu menempatkan diri, etika, dan apalagi yang dulu empati sih. Empati gimana kalau lu digituin orang lu suka apa enggak gitu. Ya nggak sih? Terus apa lagi? Nggak sombong. Thank you. Dari kasus Ara ini kita bisa belajar ya betapa pentingnya adab atau etika dalam bermasyarakat gitu, apalagi media sosial ya. Nah, orang-orang tua dulu itu ngajarin kita itu etika dulu, adab dulu, baru ilmu ya. Kita dulu ya, orang-orang tua dulu ya ngajarin kita kalau ada orang tua lagi ngobrol, kita nggak boleh nyeletuk. Kita dikeluarin tuh dari forum ya, suruh main di luar, nggak boleh nguping, nggak boleh, apalagi nyeletuk. Kita komentarin kebiasaan orang tua, nggak boleh. Itu orang tua dulu ya. Sampai sekarang gua ingat apa yang ditanamkan orang tua dulu. Seumur gua sekarang masih ingat. Gimana dengan Ara yang kebiasaannya itu sudah terbentuk dari sekarang, dia nyeletuk ikut ngobrol sama orang tua, kemudian dia komentarin jilbab orang, dia komentarin penampilan orang. Gimana gedenya? Orang tuanya anteng aja tuh, emaknya diem aja dengerin ya, bangga, oh anak gua menonjol nih, anak gua pinter nih, anak gua unggul nih ya. Adab itu rem, ibarat rem itu pada mobil ya, rem. Lu pinter nggak bakalan jadi apa-apa kalau lu nggak berakhlak, nggak ada moralnya, nggak bisa. Lu komentarin jilbab orang tersinggung, mama bapaknya bangga, nggak bisa kayak gitu. Tahu kan kalian anak kecil, anak perempuan yang viral di media sosial yang namanya Ara, yang kelihatannya emang kayak pinter, tapi menurut sudut pandang gue pribadi, untuk anak seusia dia itu udah sangat over, malah kesannya nggak sopan, yang akhirnya menuai pro dan kontra hingga bulian yang diterima oleh anak tersebut. Yang pertama, saat di suatu acara TV yang dia nanya ke orang dewasa perihal agama dan udah dijawab, dan dia nanya lagi kenapa kalau Islam nggak pakai jilbab. Sorry ya, tapi menurut sudut pandang gue pribadi itu udah nggak sopan. Dan yang baru-baru ini, yang kontennya di dalam mobil, yang dia bilang, aku mau pakai pelembab biar kulit aku gak hinyai, kayak teteh-teteh bubaran pabrik. Menurut gua, nggak mungkin kalau nggak ada keterlibatan orang tuanya. Kok bisa anak seusia dia paham istilah teteh-teteh bubaran pabrik? Yang tentu itu ada kesan bulinya, tidak sopan, dan nggak sesuai dengan kenyataan. Coba deh survei lagi, teteh-teteh bubaran pabrik itu emang kayak gitu? Emang mukanya pada hinyai? Kalaupun ada, orang tuanya harus paham kalau yang diucapkan anaknya itu udah nggak sopan. Dan jangan sampai dinormalisasi, namanya juga anak kecil. Iya, anak kecil. Tergantung gimana parenting kalian sebagai orang tuanya. Banyak kok anak-anak kecil yang pintar dan viral, tapi nggak kayak si Ara ini, yang menurut gue udah over. Tuh contohnya si Jehan, si AB, dan masih banyak lagi deh ya, nggak usah disebutin satu-satu. Menurut gua si Ara itu perlu ditatar lebih ekstra lagi. Cukup level kepintarannya itu sekelas si AB deh gitu, sekelas si Jehan. Kalau yang ditanya apa ya itu yang dia mengerti gitu, jangan sampai over. Kalau anaknya nggak mau dibully, tuh gue yakin orang tuanya pas nge-post video itu pasti yang ada di pikirannya tuh dapat tepuk tangan dan simpati orang. Tapi sebaliknya malah dibully kan. Indonesia Raya ini
Gue sih nggak nyalahin tuh bocah ya. Terlebih ke orang tuanya deh, yang gimana parentingnya. Walaupun gue belum pernah menjadi orang tua, gue paham tiap orang tua pengen anaknya pintar dan bangga kalau anaknya pintar. Tapi tolong nih, kalau 1 kali, 2 kali udah menuai pro kontra, berarti kalian harus memikirkan lagi, mempertanyakan lagi cara parenting kalian ke anak kalian tuh kayak mana. Didik mereka buat pintar mereka, tapi sesuai level dan usianya. Malah sekarang ada lagi yang si Ara sama orang tuanya lagi jalan-jalan naik delman, dan hebatnya lagi si bocil bilang bau kelection. Pernah lihat nggak di berita? Aku pernah lihat kalau ada orang dewasa yang membunuh anak kecil gara-gara si anak kecil ini suka mengolok-olok orang dewasa itu. Salah satunya adalah bilang bau, bilang jelek, terus bilang tek. Ih, dasar orang gila gitu. Orangnya sakit hati, akhirnya anaknya dibunuh. Bukan apa-apa ya, ini buat orang tuanya. Namanya orang gak tahu ya, namanya orang hatinya lagi sensitif, apalagi tuh tukang delman lagi capek, terus dibilangin sama anak kecil, ih bau kelek. Gimana kalau kedengeran sama itu abang delman yang sedang naik kuda gitu, terus diapa-apain gimana? Dan yang lebih anehnya, si ibunya malah ketawa. Bau apa, Ra? Bu? Apa? Coba apa? Ih, sumpah. Kalau kamu nih Bu ya, ibu tiba-tiba dibilangin sama anak kecil lain, ih si ibu itu mah gendut, jika kredit peti. Naon sih? Nyonya pap, tiga nyonya pap, nih gendut. Kumaha? Hah? Perasaan ibu kumaha? Enak tuh. Mau almerin, mau enak. Kesel beren. Nggak habis pikir, sumpah dah. Jeung udah gitu teh di upload wae. Dan ternyata mangga sekali 2 kali tau. Sering. Asa kuliah dia teh P3 teh sering yang, tante Islam ya kok like bongan. Tante Islam ya kok nggak pakai hijab gitu sih. Terus nggak mau nanti outputnya kayak tukang cabe disebut-sebut. Coba anak sekecil itu, buruh pabrik disebut-sebut, Mang Delman dibilang bau kelek sambil ketawa-ketawa, ngetawain. Dan orang tuanya teh diem aja gitu, malah ikutan ketawa. Udah kelihatan banget kayaknya orang tuanya julidah. Udah cocok sih emang kayak